Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Ahmad dengan NIM A1C222049, Prodi Pendidikan Matematika, kelas R003 dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi ide-ide filosofi ke dalam masalah-masalah pendidikan. Begitupun sebaliknya, praktik-praktik juga bisa menyumbang gagasan terhadap perbaikan ide-ide filosofi tersebut. Sebab pendidikan itu berkaitan dengan dunia ide juga aktivitas praktis. Ide-ide yang baik memiliki implikasi yang baik pula terhadap praktik-praktik pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya merupakan cara untuk mendapatkan atau mencari ide-ide, tetapi juga merupakan media pembelajaran tentang bagaimana menggunakan ide-ide tersebut secara lebih cepat. Filsafat pendidikan tidak bisa dilihat dalam ruang yang vakum saja, tetapi harus dilihat dalam dinamika kekuatan yang lain. Maka dari itu, mengkaji basis teori kritis yang menjadi landasan bagi praktis pendidikan yang memiliki corak dalam mengajarkan ide terhadap penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan, penghargaan atas perbedaan dan pembedasan atas dominasi dan ketertindasan, lantas memungkinkannya untuk mewujudkan cita-cita transformasi sosial dan emansipasi. Platon percaya bahwa pendidikan adalah pembudayaan, proses di mana manusia, anak-anak, dijadikan manusia seutuhnya, sesuai dengan karakter dan watak masyarakatnya. Institusi pemikiran Platon tentang pendidikan berpusat pada jati diri manusia, yaitu pada jiwanya. Mendidik artinya merawat jiwa dengan baik. Hanya jiwa yang terawat yang nantinya bisa melahirkan pemimpin dan masyarakat rasional yang menjadi idaman setiap orang. Dengan demikian, kebebasan pada peserta didik harusnya dibuka oleh soal-soal yang lebih otentik, sebab pengalaman pada dirinya sendiri telah lebih dahulu membentuk intelektualitas dengan pengalaman masing-masing yang berbeda-beda. Maka proses imitasi tersebut secara perlahan akan membentuk dirinya sendiri, dan dengan itu manusia sudah mendidik jiwanya sendiri secara tertentu. Suatu proses belajar yang baik bukanlah terletak pada begitu banyaknya pengetahuan yang telah diserap oleh para pembelajar dan berakhir begitu saja tanpa adanya koherensi terhadap soal-soal yang lain, tetapi melainkan bagaimana segala jenis pengetahuan akan menjadi alat untuk memeriksa dan memecahkan persoalan yang ada. Maka hal itu menjadi penting terhadap kecerdasan yang pada dasar itu antitesanya bukan karena kebodohan, tetapi karena kurangnya kebebasan dalam berpikir. Dalam hal ini adalah kualitas kebebasan berpikir yang dapat mengolah persoalan secara tajam pada tahap yang terus-menerus mengalami interpretatif terhadap soal-soal tertentu. Satu konsekuensi lain bahwa harusnya pendidik dapat melihat keunikan dalam diri masing-masing peserta didiknya, bukan sekedar berusaha mencetak anak didik yang cetakan yang sama dengan cetakan yang sama, sebagaimana yang dikatakan oleh Neil, menjadikan sekolah cocok dengan peserta didik dan bukan mencocokkan peserta didik dengan sekolah. Ini membawa kita ke persoalan paling rawan dalam dunia pendidikan. Persoalan hakikat dan sejauh mana pengaruh yang mestinya dimiliki sekolah dalam perkembangan peserta didik. Pada tingkat itu, memang sekolah memiliki andil yang sangat penting terhadap kebebasan peserta didik dalam melihat potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Dengan demikian, integritas dari pendidik menjadi penting dalam menghasilkan peserta didik yang sanggup menempatkan dirinya di tengah-tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat.
Pada tingkat itu, memang sekolah memiliki andil yang sangat penting terhadap kebebasan peserta didik dalam melihat potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Dengan demikian, integritas dari pendidik menjadi penting dalam menghasilkan peserta didik yang sanggup menempatkan diri di tengah-tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat. Pendidik harus menghasilkan manusia yang mandiri, yang artinya mampu memilih berdasarkan nilai-nilai dengan gambar diri yang kokoh. Sekian penjelasan saya tentang urgensi filsafat pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Nuzul Ahmad dari kelompok 7, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.